Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita jumpa lagi di channel YouTube yang hari ini bahan ajar kita terkait dengan pembahasan hukum sebagai alat kejahatan. Law as a tool of crime. Saudara-saudara sekalian, pada pandangan terkait sosial hukum, memang kerap saya menemukan materi-materi ini. Saya ingin mengatakan, mengistilahkan bahwa materi ini sebagai ilmu hitamnya hukum. Saya ulangi, materi ini sebagai istilah ilmu hitamnya hukum. Jadi hukum itu juga punya ilmu hitam. Bagaimana yang dimaksud dengan ilmu hitamnya adalah menjadikan hukum sebagai alat kejahatan. Law as a tool of crime. Nah, sekarang kita lihat, ya manakah, bagaimanakah, dan seperti apa yang dimaksud dengan hukum sebagai alat kejahatan. Nah, mari kita lihat. Hukum sebagai alat kejahatan ini dimaksudkan bahwa yang pertama dalam segi dalam aspek law as of crime itu adalah perbuatan jahat yang digunakan hukum sebagai alat yang sulit dilacak karena diselubungi oleh hukum dan berada dalam hukum. Artinya seseorang perbuatan jahat yang dilakukan oleh seseorang atau pejabat atau kemudian adalah aparat, dia mencoba untuk kemudian melakukan suatu tindakan yang kemudian akan sulit untuk dilacak kesalahannya. Mengapa? Karena dia sendiri yang menciptakan hukum, dia yang membuat sendiri hukum, dan kemudian ternyata ada maksud-maksud lain di balik itu untuk kemudian dia gunakan hukum sebagai senjatanya, dan kejahatan-kejahatan dilakukan itu dia bisa saja terbebas untuk itu. Saya mungkin agak berat memberikan contoh, tapi dalam perkuliahan ini khusus untuk saya ingin katakan bahwa ketika misalnya pejabat yang kemudian menggunakan anggaran, dia mencoba untuk menaikkan anggaran dengan maksud bahwa ketika dia naikkan anggaran itu dia mendapatkan suatu fee di balik itu, maka dapat saja untuk kemudian dia naikkan anggaran tujuannya adalah mendapatkan fee di balik itu. Boleh saja misalnya suatu peraturan daerah itu kemudian dibuat untuk kemudian kepentingan-kepentingan untuk menciptakan kepentingan-kepentingan pada kelompok-kelompok tertentu. Nah, itu maksudnya intinya bahwa seorang pejabat itu, pemerintah dapat saja menciptakan suatu hukum, dan hukum itu kemudian dia jadikan sebagai alat untuk dilaksanakan hukum tersebut, namun kemudian ada maksud lain untuk kemudian menggunakan hukum itu sebagai alat yang kejahatan terhadap. Nah, selanjutnya adalah judicial activism. Judicial activism ini adalah kecenderungan hakim yang mengembangkan atau memperluas pengertian hukum dan peraturan konstitusi yang berlaku dengan menggunakan interpretasi hukum menurut pendapatnya. Artinya begini, hakim itu adalah memiliki suatu kebebasan untuk memberikan tafsiran-tafsiran tentang hukum. Akan tetapi itu adalah bagi saya tergantung daripada sebuah nawaitunya, innamal a'malu binniyatnya, kira-kira seperti itu. Karena kalau dia mencoba untuk mengembangkan makna daripada hukum karena maksud-maksud tertentu, maka inilah yang dimaksud dengan judicial activism. Jadi dia kecenderungan mengembangkan atau memperluas pengertian hukum. Yang seharusnya sudah bisa dikonkret, dia tambah lagi, dia perluas lagi maknanya begitu. Peraturan-peraturan yang harusnya dia harusnya sudah konkret maknanya, tapi dia coba untuk memberikan sebuah pandangan-pandangan yang lebih luas supaya kemudian kepentingannya untuk kemudian menggolkan suatu aturan itu atau kemudian memutuskan suatu perkara itu kemudian dapat diterima dengan menggunakan judicial activism itu. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau ketika Anda menemukan suatu peristiwa seperti itu di lapangan, maka Anda bisa mengatakan bahwa ini yang dimaksud dengan judicial activism. Judicial activism itu cenderung pada maksudnya adalah hakim. Nah, yang kedua adalah kecenderungan aparat penegak hukum untuk mengarah ke upaya memperluas, mempersempit pengertian peraturan hukum seperti dikatakan tadi, ketetapan konstitusi di luar dari kehendak pembuat peraturan hukum. Jadi, istilahnya bahwa judicial activism ini sudah ada sebenarnya maksud. Maka begini, kalau kita mau melihat daripada maksud daripada suatu peraturan perundang-undangan itu, coba baca risalah sidang. Jadi ketika ada peraturan apa ada undang-undang misalnya, katakanlah undang-undang Omnibus Law. Ketika dibahas undang-undang Omnibus Law itu kemudian ada risalah sidang. Jadi partai A itu kemudian begini masukannya, partai B. Sepertinya agak berat ya kalau misalnya Omnibus Law, karena kita tidak paham ini apakah Omnibus Law ini betul-betul dilakukan sebuah proses persidangan ya di DPR untuk melahirkan peraturan tersebut. Ya ambillah contoh misalnya peraturan terkait dengan contoh peraturan tentang sampah lah, undang-undang tentang sampah.
Undang-undang tentang sampah itu tentu di setiap pasal-pasal itu ada masing-masing pandangan-pandangannya. Makanya dalam rapat-rapat sidang DPR itu perlu ada notulen untuk kemudian mencatat, itulah yang dimaksud dengan risalah-risalah sidang. Ada pandangannya. Nah, ada pandangannya misalnya terkait dengan peraturan sampah ini, maksud pandangannya misalnya di DPR A. Ternyata di meja sidang nanti B dia punya pandangan hakim gitu. Nah, artinya saya katakan lagi bahwa hakim memiliki sebuah tafsiran. Saya ulangi lagi, hakim memiliki sebuah kekuasaan dan kewenangan untuk menafsirkan suatu peraturan perundang-undangan, akan tetapi secara menurut saya secara ideal tentu pandangan-pandangan tersebut juga tidak boleh lepas dari makna filosofi, makna sosiologis dan makna yuridis daripada pembentuk atau pembikin daripada undang-undang tersebut. Gitu. Jangan sporadis melakukan suatu penafsiran-penafsiran yang tanpa dasar misalnya. Seperti itu kira-kira. Walaupun di terakhir tentu adalah keyakinan juga hakim memiliki suatu kuasa dalam rangka memberikan suatu pemahaman tafsiran terhadap suatu undang-undang tersebut. Selanjutnya adalah judicial crime. Judicial crime itu adalah kejahatan yang dilakukan aparat penegak hukum yang salah menggunakan jabatan yang dibuat orang bersalah atau tidak. Jadi judicial crime ini adalah dimaksudkan adalah para penegak hukum yang salah menggunakan jabatannya yang membuat orang bersalah atau tidak. Jadi karena kemudian dia memiliki suatu jabatan, maka seseorang itu dengan begitu mudah untuk mempersalahkan orang lain tanpa kemudian melihat bahwa seseorang ini adalah betul-betul dia bersalah atau tidak, tapi dia dengan kekuasaannya. Saudara-saudara sekalian, mungkin ini adalah untuk konsumsi untuk kita semua. Saya terkadang melihat bahwa kejahatan dalam bentuk ini bisa saja terjadi juga secara simbolik, dan kalau kita melihat pada judicial crime ini itu kemudian juga digunakan di beberapa di jalan raya, kerap kita menemukan ada contohnya misalnya mobil. Ada mobil DD hitam atau plat hitam, tapi ada logo di situ. Ada logo apalah gitu. Logo DPR kah atau logo Mahkamah Agung kah? Nah, dengan menempelkan logo tersebut di plat mobil, maka orang begitu mudah lolos dari sweeping, katakanlah begitu. Nah, ini juga kan artinya apa? Menggunakan label-label jabatan, menggunakan label-label identitas untuk kemudian meloloskan dirinya dari hal-hal pengawasan hukum yang terjadi di lapangan. Yang selanjutnya, saudara-saudara sekalian, ada juga yang disebut dengan criminal lawyer. Nah, hati-hati nih. Ya, tadi teman-teman sekalian di criminal lawyer itu, yang bagaimana maksudnya criminal lawyer itu? Pelanggan para penjahat dan penjahat terorganisir, merekayasa alibi, yang mana yang dimaksud merekayasa alibi, mempengaruhi polisi dalam pembuatan berita acara, BAP, menakuti saksi, menyuap hakim, mengancam hakim. Ini dimaksud dengan criminal lawyer, merekayasa alibi. Anda bisa memberikan sebuah contoh terkait dengan merekayasa alibi? Masih ingat istilah bakpao yang menempel di kepalanya orang, kemudian dianggap sudah tak berakan, ternyata hari ini kemudian di penjara? Apakah itu bukan suatu rekayasa? Dia ngomong di depan publik. Saudara-saudara sekalian, terkadang saya ingin mengatakan begini, bahwa sebagai pengacara, sebagai lawyer misalnya, hati-hati untuk berbicara di depan publik. Tugas daripada pengacara sesungguhnya atau lawyer itu adalah dua hal yang paling penting. Sebagai konsultan hukum dan sebagai advis, pendamping. Bukan sebagai juru bicara. Bukan sebagai juru bicara yang berbicara di depan publik, yang menggambarkan tentang kliennya. Hati-hati dengan itu, karena cenderung kita ngomong lain daripada apa yang sesungguhnya. Apalagi kalau sampai mengatakan, wah ini klien saya tidak bersalah. Wah, apa urusan Anda sebagai lawyer misalnya mengatakan Anda tidak bersalah? Bersalah tidaknya seseorang itu kan tergantung daripada putusan hakim. Sekarang tugas kita adalah kumpulkan bukti-bukti bahwa memang kebenaran yang Anda katakan bahwa tidak salah itu memang Anda bisa yakini dengan adanya bukti-bukti yang Anda bawa di persidangan. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian mempengaruhi polisi. Ya, saya kira saudara-saudara sekalian bisa memahami bahwa bagaimana seorang pengacara itu kemudian mempengaruhi polisi dalam membuat berita acara.
menakuti saksi, menyuap hakim, ancam hakim. Saya ada mahasiswa dulu saya tantang, mahasiswa kita juga di pasca UIT ini. Adek, kamu kan salah satu pengacara yang terbaik bagi saya. Anda bersedia nggak untuk melakukan penelitian bahwa putusan hakim itu, misalnya Anda bisa teliti bahwa ada suatu putusan karena adanya suatu faktor-faktor di belakangnya. Saya kira saudara bisa paham apa yang dimaksud dengan faktor-faktor itu. Bukan kerangka ideal, tapi kerangka pragmatis. Dia katakan bahwa saya belum berani. Jangan sampai apa yang saya beritakan ini, saya punya ini akan merusak reputasi dan lain sebagainya. Saya bilang, oke lah, saya hanya mencoba untuk menantang Anda. Jika Anda mau, saya siap untuk menjadi pembimbing Anda. Dan kita bersepakat, kalau Anda tidak berani, ya tidak usah dipublis. Anda punya karya ilmiah. Walaupun itu ilmiah, tapi kan saya harus menjaga juga terkait dengan safety-nya orang, keamanannya orang kan. Jangan sampai dia menulis tapi ternyata juga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua adalah terakhir adalah mengancam hakim. Ada sebuah proses-proses yang dilakukan sehingga dia lakukan suatu di mana dia mengancam hakim. Ya, sekira seperti itu. Selanjutnya adalah extrajudicial crime. Extrajudicial crime itu lembaga yang terbentuk karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja penegak hukum. Saudara-saudara sekalian, di depan mata kita di akhir tahun 2020 ini diperlihatkan di hadapan kita secara viral bagaimana bahwa terbentuk yang namanya lembaga-lembaga yang dibentuk oleh masyarakat karena ada suatu proses-proses yang tidak puas dengan kinerja penegak hukum. Tentu itu saya pikir Anda bisa melihat sendiri, Anda bisa menyaksikan sendiri hari ini tahun 2020 ini. Masyarakat tidak percaya integritas moral para penegak hukum karena aparat telah melakukan salah guna wewenang misalnya. Ya, ini juga salah satu penyebabnya kenapa kemudian muncul lembaga-lembaga yang kemudian gunanya untuk kemudian menegakkan hukum. Di tahun-tahun sebelumnya ada namanya Forbes. Forbes ini adalah LSM yang dibentuk oleh masyarakat untuk menumpas semua kejahatan-kejahatan. Itu yang dimaksud. Kenapa? Karena tentu ketika saya tanya dulu almarhum ketuanya Forbes yang ada di Bone, mengapa Anda lakukan ini, Puang? Dia katakan bahwa memang karena saya ada ketidakpercayaan. Tetapi pada ujungnya dia tetap melakukan koordinasi, dia tetap melakukan suatu kegiatan-kegiatan dilakukan, tetap melakukan suatu koordinasi dalam rangka menciptakan suatu ketaatan hukum dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menumpas kejahatan. Saudara-saudara sekalian, kepada kita semua sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.